salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari Universitas Negeri Surabaya. Berikut video PPL Siklus 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Memang di masa pandemi seperti ini, kalian wajib banyak minum vitamin dan makan makanan yang bergizi supaya dapat meningkatkan imunitas tubuh kalian sehingga lebih terjaga kesehatannya. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, Ibu persilahkan Wenceslaus sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wenceslaus sudah memimpin doa. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu, Nak. Antika. Hadir, Bu. Alisa. Hadir, Bu. Ya, baiklah hadir semua ya anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, marilah bersama-sama kita mendengarkan dan juga menyanyikan lagu wajib nasional. Terima kasih semuanya. Anak-anak sinyalnya bagaimana di lokasi kalian masing-masing? Apakah bagus? Apakah stabil? Stabil, Bu. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada siang hari ini, kemarin Ibu sudah mengirimkan materi ajar di WhatsApp grup. Apakah sudah dibaca, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sebelum Ibu masuk materi hari ini, Ibu ingin kalian mengingat-ingat materi minggu lalu. Masih ingat pengertian naskah pantomim? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian naskah pantomim yang masih ingat? Coba. Oke, Wenceslaus, tunjuk tangan. Silakan, Wenceslaus. Naskah pantomim adalah konsep cerita atau adegan-adegan yang dituliskan dalam serangkaian peristiwa berupa tahapan-tahapan adegan, Bu. Oke, bagus sekali jawaban Wences. Terima kasih, Wences. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang naskah pantomim lanjutan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita mempelajari pengertian naskah pantomim dan juga jenis naskah pantomim. Ya, Ibu share screen ya. Kita lihat di sini untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari minggu ini. Yang pertama adalah memahami teknik menyusun naskah sesuai kaidah pementasan pantomim. Selanjutnya, pada hari ini kalian akan menyusun naskah sesuai kaidah pementasan pantomim, yaitu membuat sinopsis naskah pantomim sederhana. Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Setelah mengamati video tentang naskah dan pertunjukan pantomim, siswa diharapkan dapat menganalisis dan membuat sinopsis naskah pantomim sederhana dengan benar. Selanjutnya, peta konsepnya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari langkah-langkah menyusun naskah pantomim, serta membuat sketsa dan sinopsis naskah pantomim sederhana. Petunjuk belajarnya hari ini, kalian akan mengamati terlebih dahulu tentang video yang akan Ibu tampilkan dan juga penjelasan dari Ibu. Kemudian kalian akan mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya kalian akan mencoba menganalisis dari video tersebut. Dan selanjutnya setelah itu per kelompok akan menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jenis naskah pantomim berdasarkan modus sajian. Yang pertama, naskah pantomim tragedi. Adakah yang masih ingat naskah pantomim tragedi itu apa? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan, ayo.
Oke, silakan Fahri. Naskah pantomim tragedi adalah genre drama yang menyedihkan. Dalam tragedi, tokohnya memiliki kualitas yang bagus-bagus, tapi selalu memiliki nasib yang buruk. Contohnya, kisah bencana alam, kisah orang tua yang meninggal, dan kisah dua sahabat yang berpisah. Kemudian yang kedua, naskah pantomim komedi. Naskah pantomim komedi itu apa ya? Oke, silakan Wiratna. Naskah pantomim komedi adalah genre drama yang menceritakan kisah lucu, humoris, dan menghibur. Yang ketiga, naskah pantomim tragedi komedi. Jadi kalau tragedi komedi dia menceritakan penggabungan dari kisah yang lucu dan ada kisah yang sedihnya. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menyusun naskah pantomim. Yang pertama adalah memilih topik. Ada yang tahu topik? Oke, silahkan Ahmad Bayu. Ya, Memilih topik adalah gagasan pokok yang mendasari naskah. Ya, bagus. Selanjutnya yang kedua, menentukan tokoh. Jadi kalau menentukan tokoh itu misalnya saya ambil topik atau temanya tentang pendidikan. Nah, tokohnya bisa siswa, guru, dan juga bisa kepala sekolah sebagai tokoh yang ada dalam naskah pantomim dengan tema pendidikan itu tadi. Kemudian latar belakangnya, latar belakang itu background-nya. Jadi ketika kalian tampil pantomim itu background-nya di mana? Nah, background-nya untuk latar belakang di pendidikan adalah sekolahan. Kemudian untuk sudut pandang, nah sudut pandang di sini, aku sebagai siapa? Misalnya aku sebagai siswa dan aku sebagai pemeran utama. Jadi aku mengetahui adegan dari awal hingga akhir tentang naskah tersebut. Seperti itu yang disebut dengan tokoh, latar belakang, dan sudut pandang. Selanjutnya yang ketiga, ada menentukan plot. Ada yang tahu pengertian plot? Oke, Denny, silakan Denny. Coba plot itu apa ya, Den? Plot cerita adalah alur cerita yang dibuat oleh pembaca yang berupa deretan peristiwa secara kronologis, saling berkaitan dan bersifat kausalitas sesuai dengan apa yang dialami pelaku cerita. Oke, jadi benar sekali jawaban Denny ya. Nah, selanjutnya yang keempat, membuat rancangan tulisan awal. Yang kelima, menulis naskah akhir. Nah, naskah akhir ini adalah gabungan dari sketsa di nomor 1 sampai nomor 3. Baiklah, sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Cukup, Bu. Oh, baiklah, sudah jelas semua ya. Ini contoh sketsa naskah pantomim. Jadi sebelum membuat naskah pantomim itu, kalian harus membuat sketsanya. Coba diamati baik-baik. Sketsanya yang pertama topik. Topik yang diambil di sini adalah liburan. Yang kedua, tokoh. Tokohnya di sini aku dan kakakku. Kemudian latar belakangnya, kebun di belakang rumah kakek. Sudut pandangnya aku sebagai pemeran utama. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan plot. Untuk adegan plot di naskah ini, yang pertama adalah berangkat ke rumah kakek saat liburan. Yang kedua menuju ke kebun di belakang rumah kakek. Yang ketiga panen buah mangga. Dan yang keempat dikejar anjing. Oke, lihat di sini sudah ada contoh sinopsis naskah pantomim ini untuk langkah yang keempat. Judul yang Ibu ambil adalah Panen Mangga. Coba silakan dibaca. Coba kalian amati untuk di paragraf kedua di sini ada tulisan yang Ibu beri warna merah. Nah, di sini kronologis ceritanya. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sekarang kalian amati tampilan ini, menganalisis naskah pantomim pada video berikut dengan kelompokmu. Tugas yang pertama adalah buatlah sketsa sesuai langkah-langkah penyusunan naskah pantomim dari video tersebut. Kedua, bagaimana kronologi cerita pada video tersebut. Sampai sini jelas untuk tugasnya? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Sekarang silakan kalian amati video berikut ini. Selamat menyaksikan.
kalian bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Silakan kalian diskusi tentang sketsanya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Selamat mengerjakan. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan timnya. Ya, silakan Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Rasa naskah pantomim. Topik COVID-19. Tokoh, aku, temanku, bapak-bapak, dan pihak rumah sakit. Latar belakang, rumahku dan rumah sakit. Sudut pandang saya sebagai pemeran utama. Plot 1. Keluar rumah tetap menerapkan prokes 5M. 2. Menjaga kebersihan, menyapu, mengepel, dan menyemprotkan disinfektan. 3. Berjalan-jalan dan bertemu temanku. 4. Temanku jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. 5. Temanku terpapar COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Saya Clara, perwakilan dari kelompok 1, ingin memberikan saran. Menurut saya, sebaiknya dalam membuat sinopsis, tidak mengulang kalimat yang sama di dalam satu paragraf. Sekian masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revi dan teman-teman dari kelompok 2 silakan diperbaiki. Setelah diperbaiki, silakan kalian kumpulkan tugasnya melalui WhatsApp group ya. Tadi kan kalian sudah melihat tayangan video tentang pantomim dan kalian menganalisis video tersebut. Nah, sekarang amati tugas ini. Sampai di sini jelas? Jelas. Selamat mengerjakan dan selamat berdiskusi. Nah, untuk kelompok 1 tidak perlu presentasi ya, nanti Ibu lihat saja dari classroom karena waktunya juga sudah mau habis. Tugas untuk minggu depan, silakan ditulis, buatlah rancangan atau perencanaan pementasan pantomim sesuai dengan naskah yang sudah kalian buat dengan kelompok masing-masing. Memberikan kesimpulan, hari ini udah belajar apa? Coba Antika. Hari ini kita sudah belajar cara membuat naskah pantomim dan menyusun langkah-langkah naskah pantomim. Baiklah, terima kasih anak-anak semua atas partisipasinya, atas kehadirannya di pembelajaran daring Ibu di siang hari ini. Silahkan Wenceslas sebelum pembelajaran diakhiri, dipimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Wenceslas. Ibu akhiri apabila Ibu ada kesalahan dan kekurangan Ibu mohon maaf sebelumnya ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.